Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Niken Anggraini. Kita akan belajar bareng lagi ya pada kesempatan kali ini. Gimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat-sehat saja ya di rumah. Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi, saya ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kebersihan dan menjauhi kerumunan. Baik, kalian semangat ya untuk menyimak pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya, alhamdulillah. Halo anak-anak, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian ciri yang terdapat di dalam teks eksposisi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Sedikit mengingat kembali, apa sih itu teks eksposisi? Masih ada yang ingat? Ya, benar sekali. Jadi, teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan suatu informasi tertentu dan pengetahuan sehingga menambah pengetahuan untuk pembaca yang disajikan secara singkat. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Apa saja sih struktur teks eksposisi itu? Ya, yang pertama ada tesis. Tesis merupakan suatu bagian yang memiliki isi tentang sudut pandang dari penulis terhadap setiap permasalahan yang akan kita bahas. Pada bagian ini menentukan sesuatu yang penting yang muncul di awal teks, meskipun terdapat kemungkinan bisa diletakkan pada bagian akhir atau penegas. Yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk atau alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat atau masukan dalam sebuah tesis. Pada umumnya, sebuah argumentasi dapat digunakan untuk menolak suatu pernyataan pada tesis. Argumentasi bisa berupa pertanyaan umum atau generalisasi. Bisa juga berupa data, sebuah hasil penelitian, pernyataan dari para ahli yang didasari dari referensi yang dapat dipercaya atau dapat dibuktikan. Selanjutnya yang ketiga adalah penegasan ulang atau simpulan. Penegasan ulang adalah bagian terakhir yang terdapat di dalam struktur teks eksposisi. Pada bagian ini mengandung pernyataan atau simpulan yang menegaskan kembali tesis pada awal teks. Hal ini dapat dibuktikan atau bisa diperkuat oleh unsur argumen yang ada di dalam poin kedua atau di dalam argumentasi. Gimana? Kalian sudah paham ya mengenai struktur teks eksposisi? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Yang pertama, ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pronomina persona dan pronomina non persona. Pronomina persona atau kata ganti orang yaitu persona tunggal, contohnya seperti ia, dia, anda, aku, mu, dan si. Kemudian ada juga pronomina jamak, contohnya seperti kita, kami, kalian, dan mereka. Pronomina non persona atau kata ganti orang yaitu pronomina penunjuk, contohnya seperti ini, itu, sini, situ, dan lain-lain. Selanjutnya ada pronomina penanya, contohnya seperti apa, mana, dan siapa. Nah, unsur kebahasaan yang kedua adalah nomina dan verba. Jadi, nomina dan verba merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek, dilihat dari bentuk dan maknanya, ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya seperti meja, rumah, dan pisau. Nomina turunan contohnya seperti perbuatan, pembelian, dan kekuatan.
Dan yang ketiga adalah ada verba atau kata kerja, merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasa, berfungsi sebagai predikat. Dan yang terakhir ada konjungsi. Apa sih konjungsi itu? Konjungsi merupakan kata penghubung, contohnya pada kenyataan kemudian lebih lanjut. Untuk argumentasi, kata hubung dapat dimanfaatkan dalam konteks pengajaran pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN. Penulisan penghubungan argumentasi dengan kata hubung kemudian dapat dilanjutkan. Argumentasi tidak dipresentasikan secara acak. Kata hubung tersebut dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah atau sebaliknya. Nah, anak-anak, kita barusan sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks eksposisi. Apakah kalian ada yang masih bingung? Tidak ya? Baik, kalau kalian masih ada yang bingung, boleh kok putar kembali video ini agar kalian lebih paham. Saya rasa pembelajaran kali ini cukup sampai di sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.